Yes, DJ. Halo guys, kembali lagi di Diko Racing Channel. Halo Pak Bawor. Kali ini temanya apa ini Pak Bawor? Wah, ini nih mesinnya Fish Air Road Race 116 Fishpot Bandung guys. Baru lanjutan ini, lanjutan lah. Fishpot, Fishpot. Masang apa ini Pak? Pak Bawor ini lagi masangin rasio ini, milih-milih rasio. Wah, rasionya pasti diganti nih. Wah, harus ya. Harus diganti nih kalau misalnya mainan road race, biar giginya nyambung. Gimana Pak Bawor? ya, Ada yang bisa saya bantu? lagi sesuaiin ring aja. Oh, lagi sesuaiin ring guys. Jadi perlu di setting ulang. Rasio baru pun harus setting ulang biar pas seleketep gitu. Ya nggak Mas Juli dim poin. Oke, kita lihat prosesnya aja guys. Nanti kita tanya-tanya nanti setelah Pak Bawor sudah memutuskan ringnya yang pas seleketep. Tuh, wah perlu cari ring lagi nih. Dipilih biar pas guys. Mungkin ada ketentuan tertentu untuk memasang ring ke as sekunder. Apa ini kurang, spellingnya terlalu panjang mungkin ya Pak ya? Bagaimana nanti dijelasin sama Pak Bawor. Pak Buer, Pak D. Misalnya teman-teman pada manggilnya Pak D karena Pak Bawor mungkin dituakan mungkin Pak. Oke guys, sudah selesai di bagian crankcase. Rasio sudah diganti. Oke. Standarnya ini standarnya. Oh, ini standarnya. Yalah, motor road race ya pasti rasionya Perubahan ya Pak. perubahan Biar nyambung apa ya Pak? mungkin. Ya, tapi rasio ini punya saya bukan toko. Ini semua aplikasi copotan motor. Copotan motor. Jadi ambil dari gigi-gigi motor lain. Oke, rasio barunya yang itu. Gigi satunya 1435. Oke. Gigi 2-nya 1728. Oke. Gigi 3-nya 1924. Oke. Gigi 4-nya 2123. Oke, itu guys bocorannya guys. Bocoran nggak sih kayak gini ya? Enggak kan ya Pak ya? Ada umum ya Pak? Bocorin gua ngapa? Dibocorin belum tentu sama. Oh gitu ya. Iya. Lain. Ya mungkin ini buat informasi aja sama yang punya ya Pak ya. Oke. Di bagian crankcase sudah dibuat kemarin. Ya. Jalurnya sudah saya betulkan, lem portingnya sudah saya ganti yang baru. Ini sudah bagus, tidak dibikin terlalu mengkilat. Tapi di sini sudah diperhalus semua kemarin ya. Halus ya. Diamplas. Terus apalagi yang kamu mau tanya seputar ini sebelum tak pasang? Seputar ini ya. Ini kan tadi kan Pak Bawor lagi milah-milah ring ya. Ya. Itu masalah ring itu apa harus diperhatikan betul atau disepelein? Betul sekali. Betul. Jadi seperti ini. Kadang-kadang gigi rasio kalian beli di toko juga belum tentu sama dengan standar. Oke. Apa yang tidak sama? Ketebalan gigi. Tebelnya gigi ini, tebelnya ini tidak sama. Ya.
Yang kedua, ketinggian gigi. Ya, tinggi gigi ini sampai as itu berapa? Itu harus kalian samakan dengan yang standar. Oh, Nih, misal yang standar. Dia punya tinggi ke asnya itu di sini 13,3 13 mili. Maka pada saat kalian bikin gigi, kalian harus usahakan tingginya mirip dengan aslinya. Oke. Oke. Di sini yang rubahan itu dia 12,19. Yang ini ya, yang itu. ini. Yang standar. Yang standar Bawaan pabrik. dari sini ke sini dia jaraknya 13,15, beda 1 mili. Tetapi ini kan giginya gigi sambung sama gigi starter. Ya. Jadi yang kalian ukur adalah dari sini. Oh. Misal di bawahnya sini sampai situ. Nah. 36 misal ya. Misal ya. Nah, kalian juga harus samakan yang ini 36. Tuh. Sama ya, Pak. Oh iya. Oh. Jadi seperti itu intinya. Yang kedua, jadi ketinggian apa sih istilahnya namanya ya? Posisi gigi. Misal yang gigi 2 nih, dari as tengahnya sampai ini tempat snap-ringnya, dia 40 mili misalnya, atau entar. 39. Yang ini pun juga harus sama, as tengahnya sampai snap ring ini nih, di tengahnya snap ring 39, contohnya gitu ya. Ini sama itu. Terus gigi-gigi yang ini intinya Pak, ring itu untuk nyetel posisinya dikembalikan seperti posisi gigi standar. Oh ya. Oke. Yang ini jaraknya yang ini 8,3. Yang ini yang standar dipasang ring gitu. Tuh 8,3. ya betul. Seperti itu Mas. Harus di patokannya lo modif harus seperti standar ya. Oke, masuk nih pelajarannya. Jadi yang pertama, posisi gigi harus dikembalikan seperti aslinya. Terus berikutnya adalah ini di sini. Oh, di sini ya, lupa. Mas Juli, tolong dilem yang ini. Mau langsung kita rakit. Kedua yang diperhatikan adalah ini. Yang perlu diperhatikan yang ini nih guys, bentar guys. Proses sabar ya.
kayaknya yang perlu diperhatikan giginya ngenok atau tidak. Nanti bahasa lebih jelasnya nanti sama Pak Bur ya. Ngenok siapa? Cakarnya itu Center. ora apa? Sepan sama yang lawannya. Bukan apa? Pas. Kilo, apa gigi nempel ke kilo. Karena sisanya gitu loh mungkin. Oke. Yang kedua, pastikan giginya sebelum crankcase-nya ditutup. Kalian harus pastikan ini kalian tes dari gigi netralnya semuanya lancar atau tidak. Ada yang berbunyi, mengganjal dan macam-macam atau tidak. Jadi kalian putar sini, ini harus diam. Yang ini muter. Tuh lihat. Oke. Dan tidak ada bunyi keratak-keratak ya. Tidak bunyi keratak-keratak kayak gitu, dia halus. Oke. Terus kemudian memasukkan gigi satu, perhatikan cakar yang atas, yang ini. Dia akan bergerak naik. Setelah ini diputar gigi satu, ini akan naik, sehingga gigi yang ini akan berpasangan dengan gigi yang paling atas. Oke. Perhatikan nih, di sini ada gundukannya nih. Saat ini menuju ke gundukan, kan otomatis cakarnya pasti akan naik tuh, lihat. Oke. Ya. Seret. Satunya bagaimana? Bagus tidak? Oh ya bagus. Tapi jangan lupa, ini kan posisinya terpasang. Kadang-kadang, nah ini kan goyang tuh. Nah ini kalian harus simulasikan ini terpasang kenceng. Ini ada yang ganggu apa enggak gigi satunya? Oh bagus, gitu ya. Kemudian gigi dua, gigi satu pasti akan turun dan cakar yang bawah ini dia akan turun. Ya. Satu turun, dua turun. Yang atas turun, yang bawah turun. Lihat. Atas turun, setelah itu yang bawah turun. Oh iya kelihatan Pak. Nah ini posisi gigi dua. Cek lagi bunyi retak-retak enggak ya. Nih, ini bunyi nih. Krek 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 krek. Tapi kalau ini ditekan sana yang jadi nggak bunyi nih. Oh iya. Siap. Paham. Terus yang gigi tiga. Nah yang ini turun, yang itu naik. Ini tiga. Empat. Yang ini naik, yang itu naik. Dah, ini gigi empat. Oke, itu aman ya Pak ya. Kita kembalikan ke netral. Jadi itu tips dan triknya masang gigi rasio. Oh ya Pak, boleh nanya Pak. Kalau semisal itu nggak diperhatikan, mungkin udah pede, udah bener ini, terus dan terjadi bunyi kratak, efeknya apa Pak? Rontok. Oh, giginya rontok. Oh. Terus banyak orang yang tanya Pak, biasanya giginya miss gitu. Itu kenapa sih gitu? Nah, gigi miss terjadi seolah-olah seperti ini. Ini gigi netral tadi ya. Nah, gigi satu yang ini akan naik berpasangan dengan ini. Perhatikan yang ini kakinya. Oke. Ini saya naikkan. Nah, lihat ketinggian kaki Ya. dengan ketinggian giginya. Oke. Terpasang sempurna. Oh iya. Ya. Kalau kamu hanya naik separuh, gitu ya. Pada saat ini berputar, mungkin ini akan terpeleset lepas, des jadinya ngemis. Kenapa terjadi ngemis? Karena ringnya kurang atau Ganjelnya kurang. ringnya terlalu tebel di sini. Ringnya dua gitu loh, kan dari jaraknya jauh, jadi tinggi. Iya. Jadi loh, Bisa. makanya ring itu penting. Oh, nah ini maksud saya itu tadi Jul, harus diperhatikan ininya apanya. Kamu kalau nggak nanya ya saya nggak jawab. Oke. Kalau kamu nggak minta ya saya nggak kasih. Oke. Tuh gigi ngemis seperti itu. Ada juga kasus yang giginya ngemis kalau RPM tinggi tuh.
Kalau buat jalan pelan enggak. Ah. Itu ada hubungannya dengan ya tadi nempel giginya cuma separuh atau mungkin cuma seperempat. Pada RPM rendah dia kuat, begitu RPM tinggi kan semua goyang. Dia lepas. Oh, dibiarin lama-lama ambrol ya, Pak. Ya. Rontok giginya ya. Oke, jadi gigi satunya sekarang sudah ganti 1435. Jauh lebih berat daripada standarnya yang 1239. Oke. Pasti jauh lebih jauh. Jauh lebih jauh. Jauh lebih berat kok maksudku. Ya. Terus kenapa gigi satunya berat? Oh, biar gigi duanya tidak drop. Oh, dirubah karena berat sehingga final gearnya di peringan. Biasa motor otomatis kan giginya gede-gede gearnya. Itu alasannya. Gigi duanya standarnya 1629 apa ya, saya lupa. Sekarang udah ganti 1728, lebih berat lagi. Buat apa? Buat ke gigi 3. Ya. Gigi 3-nya standarnya Fish Air 1925 enteng. Sekarang diganti 1924, lebih berat sedikit. Tetapi gigi 4-nya dientengin biar deket ke gigi 3. Biar biasanya gigi 4-nya drop banget. Nah, ini giginya di peringan yang lainnya diperberat. Terus ada yang nanya 116 rasionya kayak apa? 125 rasionya kayak apa? Enggak begitu, Mas. Sendiri-sendiri. Patokannya gigi 1 116. Misal 116 pasti giginya nggak terlalu berkisar antara 13. Oke. Standarnya kan 12. Ya. Dia jadi 13, 1336 atau 1337. Oke. Tapi lihat-lihat juga powernya. Kalau powernya gede, ya, si jokinya minta karakter motor yang liar gitu, keras atau cadas gitu ya. Giginya bisa diperberat jadi 35 gitu loh. 14 35. Oke. Atau 14 36 gitu loh. Berarti juga bisa mempengaruhi dari joki, Pak ya. Karakternya pengen gimana gitu ya. Ternyata guys, rasio itu banyak fungsinya juga. Kirain cuma buat gaya-gayaan aja, Pak. Tidak, Mas, kalau tidak digituin nanti kamu keteteran. Juli, ada yang mau ditanyakan gak ini? Enggak ada. Tanya. Nggak mau. Yang lain lah itu siapa aku emang apa? Ada lagi Mas Arya tadi kan udah satu terjawab. Dari informasi ini motornya Mr. Januar dari Cicalengka, Bandung. Yang datang ke sini bukan trouble sih ya. Minta saran, minta solusi bagaimana caranya. Sekaligus minta ganti gigi rasio. Oke. Jadi motor ini di tikungan terlalu drop sehingga keluar tikungan dia minta pakai kopling. Setelah dibongkar-bongkar ternyata masalahnya ada sama blok silindernya karena di mekanik sebelumnya mungkin tidak ada alatnya gitu. Junior bengkoknya nggak ada. Jadi makanya para junior lurus. Tapi yang dimakan bagian bawah bukan bagian atas di lubang-lubang portingnya. Dah? Udah, Pak. Gak ada informasi lain ya? Ada. Saya ingin tunjukkan bahwa ini motor udah biasa buat balapan, dalemannya ya begini doang. Oke. Paling laharnya racing mah. Itu juga ada mereknya kok, laharnya. Kalau pengen tahu pasti tahu mereknya. Kaito nih. Tipenya apa? Kaito S720. Oke guys, itu ya guys. Mana mereknya? Mereknya ada kelihatan nggak? Oh ini oke itu ya. Dah, bekas tidak dimodif, standar. Stang piston pakai TKRJ. Oke. Ya. Dah, tidak ada yang dirubah. Langsung Pasang. Trik berikutnya. Perhatikan masalah spelling. Bilang apa sih dia harus punya spelling. Oke. Harus ada.
dan tidak terlalu jauh. Seberapa segini? Kalian ingat aja bongkar motor kalian yang rasionya masih standar. Seberapa spellingnya? Pada saat nanti kalian beli gigi rasio, usahakan spellingnya sama. Oke. Ya, karena itu sudah settingan pabrik. Berhubungan dengan drum shiftnya tadi. Oke. Gula-gulanya tadi drum shift. Itu as primer, sekarang as sekunder. Dia pun harus ada spellingnya seperti itu. Biasanya as sekunder spellingnya lebih banyak daripada as kopling. Ya. Tuh. Ya. Dia harus ada spelling. Karena dia berhubungan sama gear dan rantai. Oke. Terus juga pada saat RPM tinggi gitu kan, dorongannya kan kadang keras, cekek. Kalau nggak ada spelling kan jadi nggak mau masuk. Oh. Dah, seperti itu aja Juli. Terus ready jelas, tinggal dikencengin. Ada yang mau kalian tanyakan apa enggak seputar gigi rasio atau seputar dalaman situ? Dalaman. Nah, apa ya? Kayaknya udah pernah dibahas ya. Dibahas lagi. Oke, dibahas lagi. Ini kan Pak, kan keras kan udah dimasukin ya. Udah dikerpin ke crankcase. Nah, ini kan satunya dipasang lagi. Nah, itu terkadang ada kerasnya diputer tuh seret tuh. Oh, Ada triknya tuh. ada. Oh. Kayak begitu kalian pasang mesin, jebret, kunci bautnya semua, terus kertasnya jadi seret. Jangan buru-buru dibelah lagi. Pukul dulu ke kanan atau ke kiri kertasnya, pukul sininya bagian magnet atau bagian koplingnya kanan kiri. Oh. Pukulnya pakai aluminium atau pakai apalah, atau murnya dipasang minimal. Kalian pukul pakai kayu ya. Biar apa? Biar dia gesernya bagus, tek gitu loh. Jadi dia nggak seret. Biasanya seret itu gara-gara terlalu narik, ada gaya narik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Normalin dulu gayanya. Oh, sip. Kalau semisal kalau itu nggak dibenerin, misal nggak selirik apa bahasanya ya? Bahasanya angel ke. Nggak diperhatikan ya. Kalau misal itu nggak perhatikan, lupa gitu ya. Efeknya apa Pak di misal seret lo? Nggak dicek kayak gini lo. Seret itu efeknya apa di seret aja ya? Oh, kurang berat ya. Kurang optimal. Kurang optimal ya jadi putarannya ya. Dorongannya. Oh, ya. Oke. Siap. Kayaknya udah ini. Ada pertanyaan lagi Mas Arya? Buat mewakilin teman-teman. Tuh, saya bingung ini guys. Udah tahu semua. Kayaknya udah pada tahu semua ya. Tentang rasio tadi udah detail banget itu ya. Udah detail itu. Jadi Mas Januar request ke saya tolong buatkan videonya. Saya buatkan dari review yang kemarin. Apa saja yang rusak, apa aja yang belum pas, saya kasih tahu. Sekarang saya sudah mulai rakit bagian crankcase-nya, kertasnya, gigi rasionya. Tidak ada rahasia, semua saya beberin. Oke. Masalah menang atau kalah itu urusannya Mas Januar. Nasib ya. Ya, nasib maksudnya. Motor saya usahakan istimewa, tapi tetap kembali ke yang pakai. Oke. Berarti asiknya di Diko Racing itu kalau benerin motor ya, kalau minta di review ya kita review ya. Kalau bisa yang reviewnya yang aneh-aneh ya Pak, udah menarik ya Pak ya. Iya, Harusnya ya Pak ya. Nanti juga bisa buat belajar teman-teman juga ya. Mungkin ini besok di bagian menarik tuh ya Pak ya. Di bagian buringnya ya, di bloknya ya. Menarik itu. Susah itu betulin boxingnya, susah. Karena udah terlanjur salah. Oke. Makanya saya akan pakai piston oversize 100 di sini untuk menghilangkan portingan yang salah. Jadi dimakan aja biar bagus. Besok saya akan kasih tahu di video saya selanjutnya tentang porting ulang. Siap guys. Tuh guys, pantengin terus guys, tungguin terus. Ini ya yang punya yang Fish Air 116 tuh. Ini menarik ini guys. Jadi
portingannya salah dibenerkan. Maksudnya salah gimana nanti besok dijelasin sama Pak Bawor, dan pembetulannya seperti apa solusinya. Nah ini menarik ini guys, Ya, sangat menarik. sangat menarik sekali. Menarik. Baik, nanti besok kita akan Setting. pasang ini rumah membran yang packingnya jangan pakai kardus. Kardus selamatan bareng gawean ini. Besok kita akan menggunakan yang Orisinil ya. Oke Mas Juli, udah Mas Juli. Ini Mas Juli nih dibenerin. Pengen lihat. Oh iya, pengen lihat itu kerasnya kasih tahu. seret apa enggak itu. Tuh. Semoga aja seret, nanti jadi bisa buat teman-teman belajar. Sini. Nih. Aduh, berat ya. Aja acting yo. Nggak acting mas nih beneran. Oh iya kelihatan. Oke kelihatan. Oke. Ya wis, dipraktekin Mas Juli. Bahannya dulu duralnya. Dural mungkin di kotak long. Nih Mas. Ini Mas ada nih. Nah, Aluminium, gunakan aluminium seperti itu biar berat kamu nggak rusak. nggak pakai aluminium ya lunak-lunak guys, kayu keras tapi lunak. Seperti ya. Nih ya, wajar aja. Jangan ragu-ragu. Wah. Cek lagi. Oh, ternyata ini mudah. Ya. Itu guys, perlu diperhatikan itu guys. Ini udah enteng nih. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ya. Siap. Pintar banget loh Mas Juli. Belajar gimana? Belajar di sini ya Pak? Ini. Oh iya. Padahal aku pencinta herek ya. Apa ada hubungannya? Ya kalau kamu herek pasti lebih kacang birahi. Tapi tetap kamu masih tetap belajar di dua tak ini ya. Pisang. Oke Pak. Ada yang menanyakan lagi nggak sepasang Seputar. guys. Saya tunjukkan di situ. Oke. Ini motor balap dan ini tidak ada rahasianya, tidak ada apa-apanya. Sama seperti motor harian kalian, Oke. sama seperti motor pasaran kalian, sama seperti motor buat belanja ke pasar kalian ya. Oke. Yang beda cuma gigi rasio. Kadang-kadang ada yang ada gigi rasio tapi buat hari-hari ada. Ada bener. Ya. Motor standar, dia punya, dia berada, dia ada duit buat beli. Kadang-kadang dia nggak tahu apa ya, dia beli, nggak bisa masang, bawa ke bengkel, suruh pasangin. Padahal motornya standar, nggak diapa-apain, tapi gigi rasionya bermerek. Ya mungkin, mungkin orang-orang ya banyak duit gitu. Mungkin kan sensasinya kalau misalnya motor standar dimasukin gigi kan pasti ngedot ton itu. Kalau pakai rasio Ramadan. Gitu mungkin Pak.